Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 25. Apabila kita tahu bahwa ada salah satu dari anggota keluarga kita atau sahabat kita yang sedang berbuat kesalahan, tentu kita akan mengingatkan dan menegur mereka. Namun ada kalanya, setelah sekali atau berkali-kali kita ingatkan, mereka tetap saja tidak berubah, bahkan melawan kita. Saat seperti inilah kita sangat memerlukan buah roh kelemah lembutan. Mustahil untuk meluruskan kesalahan dari orang yang suka melawan dengan cara yang keras. Tanpa roh lemah lembut, bisa jadi yang timbul adalah permusuhan dan pertengkaran besar yang malah menghancurkan segala-galanya. Lemah lembut bukanlah berarti kita lembek atau tidak berdaya. Raja Salomo berkata bahwa lidah yang lemah lembut dapat mematahkan tulang. Ini berarti kelemah lembutan justru mempunyai kekuatan yang dahsyat. Saat kita menghadapi pertengkaran dengan perkataan dan sikap yang lemah lembut, suasana yang tadinya tegang akan menjadi tenang, hubungan menjadi baik, sakit hati dapat disembuhkan, dan pemulihan terjadi. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang mampu membawa pemulihan. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, agar Timotius tetap bersikap sebagai hamba Tuhan yang sejati, yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Timotius yang saat itu sebagai pemimpin jemaat di Efesus menghadapi persoalan dari para pengajar sesat yang suka omongan kosong dan hidup dalam kefasikan. Dalam menghadapi mereka itu, Paulus mengingatkan agar Timotius bijak dalam perkataan. Artinya, tidak malu memberitakan kebenaran dan melayani dengan kelemah lembutan. Timotius juga dinasihatkan agar tetap menjaga kesucian dirinya dengan menjauhi nafsu, mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan kedamaian. Meskipun pengajar sesat itu menimbulkan persoalan yang berat di Efesus, Timotius tetap didorong untuk menghadapi mereka dengan lemah lembut. Dengan demikian, mungkin Tuhan akan memberikan kesempatan kepada para pengajar sesat itu untuk bertobat dan mengenal kebenaran Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang yang lemah lembut tidak akan mudah melakukan pembalasan, meski telah disakiti atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada umat-Nya. Di saat Yesus melayani di tengah dunia ini, Yesus selalu menunjukkan kelemah lembutannya, meski Ia sering ditentang, ditolak, dan dihujat. Bahkan ketika harus menderita aniaya di kayu salib, Yesus tidak pernah melakukan pembalasan. Sedikit pun tidak pernah terlontar kata-kata kutuk. Justru Ia berdoa untuk mereka. Karena kelemah lembutan Yesus, banyak orang bertobat dan diselamatkan. Demikian juga hendaknya sikap kelemah lembutan dapat kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Hendaknya kita sebagai orang percaya
untuk tetap ramah dalam membimbing seseorang yang telah melenceng dari kebenaran. Dalam menegur dan menyatakan kesalahan mereka harus dilakukan dengan lemah lembut dan tidak melukai hati orang yang ditegur. Dengan hikmat dari Tuhan, kita dimampukan dalam anugerah-Nya agar dengan kelemah lembutan membimbing dan mengarahkan orang lain kembali ke jalan yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas keteladanan-Mu bagi kami. Engkau mengajarkan kami agar memiliki sikap lemah lembut terhadap sesama kami. Kami mengimani bahwa dengan sikap lemah lembutlah kami dapat menuntun orang di sekitar kami untuk kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami untuk menjaga kesucian diri kami dengan menjauhkan sikap benci dan menyakiti orang lain, tetapi kiranya kami hidup dalam kasih dan kelemah lembutan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.